Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal khulafa'ir rasyidin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin wasyuhada'i wassalihin wal qurra' wal muhadditsin wal mufassirin wa ahli sufiyah wal muhaqqiqin khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhum wa ila hadrati masyayikhina wa asatidina wa syaikhi masyayikhina wa ila sanadil Qur'an syayikhina Abdul Mannan ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini yaitu bahwasanya kita akan berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala atau tentang tema rahmah atau kasih sayang. Para Bapak Ibu sekalian, di dalam Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat ini tercermin di dalam nama-nama Allah yang mulia atau yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada banyak. Kalau secara garis besar, secara umum, sifat Allah itu dapat melalui Asmaul Husna ini dapat kita golongkan, dapat kita bagi atau kita kategorikan menjadi dua macam. Ada yaitu sifatul jalal, sifat-sifat keagungan. Ada sifatul jamal atau kita kenal atau bahasa Indonesianya yaitu sifat keindahan. Ada sifatul jalal atau sifat keagungan, ada sifatul jamal atau sifat keindahan. Sifatul jalal atau sifat keagungan ini tercermin di dalam asma-asma Allah, nama-nama Allah seperti Al-Kabir, Allah Maha Besar, Al-Qawi, Allah Maha Kuat, Al-Azim, Allah Maha Agung, atau Al-Jabbar, Allah yang maha besar, maha dahsyat, atau Al-Muntaqim, Allah yang maha dahsyat siksaannya. Ini sifatul jalal atau sifat keagungan. Kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, memanggil Allah dengan nama-nama ini yang merupakan cerminan dari sifatul jalal atau sifat keagungan, maka timbul di dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Misalkan kita mengingat Allah yang maha besar, maha agung, yang tidak terbatas, yang kekuatannya dahsyat ini atau yang sifatnya besar ini, ketika kita berzikir menggunakan asma ini, menggunakan nama ini, mengingat Allah,
maka itu akan timbul di dalam diri seseorang itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut sehingga dia tidak berani untuk melanggar aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu bahwasanya Allah memiliki sifat seperti tadi. Itu sifatul jalal. Atau menimbulkan rasa khauf, rasa takut ya. Itu sifatul jalal. Kemudian ada sifatul jamal, sifat keindahan. Sifat keindahan Allah ini seperti contohnya tercermin dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Al-Karim, Allah yang Maha Dermawan. Ar-Rauf atau Al-Latif, Allah yang Maha Lemah Lembut. Al-Wadud, Allah yang Maha Mencintai. Atau Ar-Razzaq, Allah yang selalu memberi rezeki. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Allah yang Maha mengampuni. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang Maha besar kasih sayangnya, Allah yang Maha abadi kasih sayangnya. Ini sifatul jamal, sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berzikir Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui atau dengan menyebut ya Rahman ya Rahim ya, atau ya Ghafur ya Syakur ya. Ini sifat-sifat keindahan. Maka yang timbul, yang muncul di dalam diri kita apa? Yaitu sifat rasa, sebuah rasa yang ada di dalam kita ketika kita merasakan, mengetahui, mengenal keindahan Allah Subhanahu wa taala, maka yang muncul atau di dalam diri kita rasanya adalah rasa cinta kepada Allah, rasa ingin mendekat kepada Allah, karena Allah memiliki apa? Keindahan. Kita berharap ketika kita memiliki banyak dosa, ketika kita sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tahu bahwasanya Allah adalah Maha Pengampun, kita tidak putus asa, kita mau mendekat, mau datang kepada Allah karena tertarik dengan sifatul jamal atau sifat keindahan. Jadi Asmaul Husna ini ketika kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu membersihkan, melatih jiwa kita antara rasa takut, keseimbangan antara rasa takut dan rasa cinta, atau keseimbangan antara khauf dan roja itu tadi. Itu para hadirin sekalian sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita membuka Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an adalah kitab sucinya umat Islam. Kalau ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kalamnya Allah, firmannya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah apa? Al-Qur'an. Kalau kita membuka Al-Qur'an, pertama kali kita mendengar firman-Nya Allah, pertama kali kita membaca firman-Nya Allah di dalam mushaf, ketika kita baru membuka di halaman pertama, ketika Allah memperkenalkan dirinya dengan firman-Nya, Allah itu seperti apa? Ketika seperti itu, ketika bagaimana Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an? Apakah Allah memperkenalkan dirinya dengan sifatul jalal atau sifat keagungan? Ataukah Allah memperkenalkan dirinya dengan sifatul jamalnya atau sifat keindahannya?
Ya. Allah tidak mengatakan Bismillahil Azizil Jabbar. Enggak ya. Dengan nama Allah yang maha agung, maha perkasa. Allah tidak mengatakan Bismillahil Azizil Muntaqim dengan nama Allah yang maha agung dan maha dahsyat siksaannya. Ya. Tidak. Tetapi atau Bismillahil Aliyyil Mutakabbir dengan nama Allah yang maha tinggi dan maha besar kesombongannya, ya, itu Al-Mutakabbir, ya. Tidak, tetapi Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat apa? Sifatul Jamal. Bismillahi Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan nama Allah yang maha kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha besar kasih sayangnya, Ar-Rahim yang maha abadi kasih sayangnya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dulu pertama kali tidak dengan sifatul jalal, tetapi sifatul jamal, sifat keindahan. Ya, biar kalau orang membaca Al-Quran seandainya Allah memperkenalkan dirinya dengan sifatul jalal dulu, dengan sifat keagungan, ya bisa-bisa orang yang tidak pernah mengenal Islam, loh doanya orang Islam kok begini, tidak lanjut membaca Al-Quran. Tetapi ketika Allah ternyata Tuhannya umat Islam itu adalah maha pengasih dan maha penyayang, maka dia tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Oleh karena itu jadi Allah memperkenalkan dirinya dulu dengan sifatul jamal, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang rahmat, yang maha besar rahmatnya dan maha abadi kasih sayang atau rahmatnya. Ini menunjukkan apa, para hadirin sekalian, bahwasanya Allah itu lebih menunjukkan sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatnya Allah itu lebih luas, ya, itu. Dan menunjukkan juga bahwasanya inti dari ajaran Islam itu adalah rahmat, adalah kasih sayang. Semuanya yang diajarkan agama Islam intinya hanya satu, yaitu kasih sayang. Jadi tidak benar kalau Islam mengajarkan kekerasan, mengajarkan untuk selalu memerangi orang lain, memusuhi orang lain. Islam tidak seperti itu. Islam adalah agama yang damai. Di dalam Al-Quran sendiri awalnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Inti dari ajaran Islam adalah kasih sayang. Karena inti dari ajaran Islam adalah kasih sayang, maka yang dikirim kepada kita, Rasul yang diutus kepada kita, ya yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu Rasul yang kasih sayang. Oleh karena itu ketika Allah memerintahkan kepada kita ketika Allah mengutus Rasulnya, ketika Allah mengirim Nabi Muhammad SAW, itu wama arsalnaka illa rahmatan. Ya, saya mengirim engkau wahai Muhammad kepada manusia, bukan sebagai pemerang, sebagai mengusir, tidak. Hanya saya mengutusmu kepada manusia hanya sebagai satu hal saja. Ya, ada kalau di dalam ilmu bahasa ada nafi, kemudian ada illah, itu menunjukkan gaya bahasa hasr atau hanya itu saja. Jadi katanya Allah, bagaimana aku mengirim engkau wahai Muhammad hanya sebagai satu peran saja, seakan-akan ya di dalam ayat ini, yaitu sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, bentuk kasih sayang. Ya, illa rahmatan. Apakah kasih sayang kepada bangsa Arab saja? Tidak.
Kasih sayang kepada orang Islam saja tidak, atau kasih sayang kepada manusia saja tidak, bahkan illa rahmatan lil alamin, menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam, ya, seluruh manusia, seluruh hewan, semuanya itu adalah terkena dampak dari sifat rahmat, dari sifat kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi inti dari akhlaknya, karena inti dari ajaran Islam itu adalah kasih sayang, maka inti dari akhlaknya Rasulullah itu juga apa? Kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian, ya, seorang rasul. Sifatnya seperti apa sifatnya itu, ya? Min anfusikum itu bukan dari malaikat tetapi dari jenis kalian sendiri, dari apa? Manusia sendiri, agar kalian bisa berinteraksi dengan dia, ya. Rasulullah azizun alaihi ma anittum, dia merasakan kesusahan yang kalian rasakan, ya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, dia ingin agar kalian itu mendapatkan kebaikan, agar kalian selamat, agar kalian selalu mendapatkan kebaikan. Harisun alaikum. Terus kemudian apa? Bil mu'minina raufun rahim, ya, dia kasih sayang kepada orang-orang mukmin, raufun rahim. Jadi semuanya itu yang tadi, sifat-sifat yang tadi, yaitu perwujudan dari sifat kasih sayangnya atau sifat kasih sayangnya Rasulullah, ya. Jadi inti dari ajarannya Rasulullah adalah apa? Kasih sayang. Nah, kalau bil mu'minin apa? Raufur rahim. Oleh karena itu gerak-geriknya Rasulullah, bagaimana Rasulullah memperlakukan semua orang, bahkan bagaimana Rasulullah memperlakukan benda, baik itu benda hidup maupun benda mati. Kalau kita membaca gerak-geriknya Rasulullah sama sekali, ya, kita tidak menjumpai itu wujud dari rasa kebenciannya Rasulullah, tetapi semuanya rasa apa? Kasih sayang. Bagaimana gerak-geriknya Rasulullah, yaitu kepada para sahabatnya, ketika dia berteman dengan sahabatnya, itu yang diutamakan siapa dulu? Sahabatnya dulu, ya. Itu karena apa? Karena Rasulullah kasih sayang. Ketika beliau banyak cerita-cerita, sebagai contohnya, ya, setiap Rasulullah kalau dapat makanan, kalau dapat minuman, itu yang disuruh minum, ya, itu yang lain dulu, ya. Yang lain dulu. Sebagai contoh ketika hijrah, ya, ketika Rasulullah hijrah sama siapa? Sayyidina Abu Bakar, ya, itu dia singgah di sebuah rumah di tengah padang pasir, itu punyanya seseorang yang namanya Ummu Ma'bad. Itu yang ceritanya dia itu didatangi Rasulullah, mampir ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sehingga ke Ummu Ma'bad ini. Lah orang Arab itu kan tradisinya kalau mereka itu kalau ada tamu itu dihormati. Lah ini didatangi orang kok nggak ada yang disuguhkan, kambingnya kurus, ya, kambingnya masih kurus, susunya diperas nggak ada. Tapi ketika saat datang Rasulullah, ketika datang Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar, itu
coba sih sama Rasulullah, mana sih kambingnya itu, saya aja yang memeras, diperas susunya keluar terus banyak sampai tempatnya banyak itu. Dan Rasulullah ketika itu kan lagi haus, ya, itu singgah ke situ, ya biar barangkali ada yang bisa diminum sama Sayyidina Abu Bakar, Kemudian ketika sudah memeras, susunya mau diminum ketika mau minum, Rasulullah enggak meminum dulu. Sayyidina Abu Bakar yang meminum dulu, baru beliau minum. Baru beliau minum, dan susunya masih sisa banyak itu. Itu barokahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya barokah nih, barokah. Bisa memperbanyak sesuatu yang sedikit. Bahkan kalau kita maulidan itu kan biasanya dikasih uang atau kasih itu berharap agar dapat barokahnya Rasulullah gitu. Itu kemudian juga yang menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah itu ketika, ya ini banyak ya, salah satu ketika perang Khandaq, yaitu menggali juglangan besar ya, menggali lembah parit itu digali, itu Rasulullah ikut gali sampai waktu ngangkat kapaknya itu kelihatan di sini dia dipasang batu ya, ternyata nggak makan berhari-hari. Ada salah satu sahabat yang melihat itu, diundanglah Rasulullah, kata dia hanya mengundang beberapa orang terbatas saja khusus, takutnya nggak cukup nanti. Ternyata yang dibawa Rasulullah seluruh kerja di situ itu dibawa semuanya ya. Nah, kita sering mendengar cerita itu ya. Itu kemudian Rasulullah diambilkan sampai ternyata cukup buat semuanya ya. Dan yang makan duluan bukan Rasulullah, yang minum dulu Rasulullah mengambilkan dulu. Padahal Rasulullah yang sudah menahan berhari-hari, dia tidak dia tidak duluan ya. Ini menunjukkan kasih sayang besar ya. Jadi dia dibagikan kepada, diambilkan dulu semuanya. Ketika semuanya sudah, baru Rasulullah yang mengambil. Itu pemimpin seperti Rasulullah itu seperti itu, selalu mengutamakan sahabatnya ya, selalu mengutamakan rakyatnya sebelum dirinya, padahal dirinya sudah itu tadi keadaannya seperti itu Rasulullah kepada orang-orang Islam. Kemudian yang dipikirkan Rasulullah kasih sayangnya kan, jadi Rasul kita busyra lana ma'syarul islami innalana minal inayati ruknan ghairu munah lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami. Kita harus bersyukur ya, menjadi umatnya Rasulullah, menjadi pengikut diutus kepada kita Rasulullah, itu kita harus bersyukur karena kita memiliki nabi ya, memiliki rasul yang ternyata kasih sayangnya itu besar kepada umat Islam, kepada seluruh manusia. Saking besarnya kasih sayang diberikan Rasulullah itu siapa? Ya kita aja ya. Bukan dirinya, tapi selalu umatnya, yang selalu bagaimana umatku nanti ya. Bahkan ketika beliau menghembuskan nafas terakhir, itu yang dikhawatirkan bukan bukan kerabatnya ya, bukan nanti Ali bin Abi Thalib itu gimana, sini Fatimah bagaimana, terus sebagainya. Enggak, yang dikhawatirkan bukan itu semuanya. Siapa? Ummati. Kita yang selalu dikhawatirkan, selalu dipikirkan oleh Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama dengan para sahabatnya, saya rindu kepada saudaraku ya. Saya rindu kepada saudaraku. Siapa sih yang dirindukan Rasulullah itu ya? Saya rindu kepada saudaraku. Katanya para sahabat, wahai Rasulullah, kami kan saudara engkau. Ketika itu katanya Rasulullah, bagaimana? Lastum ashabi, kalian ini
bukan saudara, lastu ikhwani, kamu ini bukan saudaraku, kalian semuanya adalah apa? Sahabatku. Yang saya rindukan adalah siapa? Ya, biasanya orang rindu kan kepada yang belum ketemu. Kalau sudah ketemu kan ya sudah. Orang rasa rindu ketika kita tidak bertemu. Bagaimana katanya Rasul, saya rindu kepada saudaraku. Kemudian katanya sahabat, saya adalah saudaramu. Katanya Rasulullah, kalian itu bukan saudaraku, tapi kalian adalah apa? Sahabatku. Lah kemudian siapa saudaraku? Katanya para sahabat, siapa saudara engkau wahai Rasulullah? Katanya Rasulullah, bagaimana? Yaitu orang yang beriman kepadaku dan tidak sezaman dengan aku, dan mereka tidak melihat aku. Ternyata yang dirindukan siapa? Ya kita semuanya ini dirindukan oleh Rasulullah. Ini salah satu bentuk rahmatnya Rasulullah. Kemudian salah satu bentuk rahmatnya Rasulullah juga nanti ketika pada hari kiamat, ya, yang diinginkan Rasulullah itu apa? Agar umatnya itu semuanya selamat. Ada yang agar semuanya umatnya semuanya itu selamat, semuanya bisa masuk surga, ya. Kalau ada orang yang selalu berusaha mengeluarkan orang Islam dari surga, ya, ada orang yang selalu mengkafirkan orang lain, menuduh orang lain kafir, inginnya ada orang sudah dia ngaku Islam kok masih dituduh bukan Islam, dituduh syirik, dituduh menyembah kuburan dan sebagainya. Itu kan ya ingin agar dia masuk neraka. Padahal Rasulullah yang diinginkan siapa? Agar manusia itu masuk surga. Lah ini ada orang sekarang di zaman sekarang kok kayak gitu ya. Ya. Jadi Rasulullah bahkan ketika hari kiamat ya inginnya ya semuanya masuk surga, ya. Oleh karena itu ketika hari kiamat nanti diperjuangkan umatnya itu ya dia Rasulullah sujud di depan arsy, ya, enggak bangun-bangun, inginnya agar ingin umatnya semuanya diampuni, ingin semuanya semua masuk surga. Kemudian Allah dibilang, wahai Muhammad, bangunlah, mintalah yang engkau mau, ya, pasti akan diberi. Katanya yang yang diminta oleh Rasulullah, ya agar semua itu ada istilahnya syafaat, agar umatnya itu walaupun mereka ada dosanya itu diampuni dan bisa masuk surga. Ya semoga semuanya kita mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Itu pada hari kiamat yang diperjuangkan ya siapa? Ya kita, umatnya. Ya, agar bisa masuk surga. Itu kasih bentuk dari kasih sayang Rasulullah. Rasulullah juga pernah bilang, ya, setiap nabi itu punya satu permintaan yang disimpan, ya, suatu doa yang disimpan, yang mana ini jurus pamungkas yang pasti diberikan oleh Allah. Doaku saya simpan nanti untuk hari kiamat. Itu tadi agar umatnya semuanya selamat. Itu kasih sayangnya Rasulullah. Rasulullah ingin ya agar manusia itu bahkan orang kafir pun Rasulullah juga kasih sayang ya. Ketika ada orang kafir sekarat, ketika ada orang Rasulullah itu selalu berusaha agar orang ini bisa masuk Islam. Ketika ada orang meninggal kok tidak dalam keadaan Islam, Rasulullah ya susah. Tapi ketika ada seseorang meninggal dia dalam keadaan Islam ternyata bersyahadat, Rasulullah sangat gembira gitu. Itu kasih sayangnya Rasulullah. Ya gerak-geriknya Rasulullah semuanya ya, kalau kita tidak ada sama sekali yang menunjukkan permusuhan, menunjukkan kebencian. Semuanya adalah bentuk dari kasih sayang kepada musuhnya saja, ya, kepada musuhnya saja Rasulullah itu kasih sayang, ya, kepada musuhnya. Atau bahkan kepada non Muslim, kepada tetangganya yang Yahudi, ya, kepada tetangganya yang Yahudi itu juga
kasih sayang ya. Walaupun tetangganya non muslim sama Rasulullah apa dibaikin, diberikan hak-haknya apa tetangga. Ya. Saking kasih sayangnya. Itu suatu ketika ada ya salah satu tetangganya Rasulullah ya. Itu ada orang perempuan Yahudi ya. Ada orang perempuan Yahudi itu selalu dia tua renta, nggak ada yang memperhatikan dia. Rasulullah selalu datang ke rumahnya tetangga yang Yahudi ini ya. Selalu memberikan roti setiap hari terus gitu ya. Ya tetangga ya orang tua ini buta ya. Dia sangat benci kepada yang namanya Muhammad ya. Dia sangat benci sama yang namanya Muhammad. Setiap hari, tetapi sama Rasulullah itu selalu rutin dikasih makan setiap hari. Itu orang tetangganya Rasulullah yang tua renta ini. Padahal setiap dikasih makan orang tua ini selalu begini. Hati-hati itu, kamu jangan kalau itu itu ada orang itu ngaku nabi namanya Muhammad. Dia itu gila, dia itu dusta. Jangan sampai terpengaruh sama dia, dijelek-jelekan ya. Padahal yang di depannya siapa? Orangnya itu sendiri ya. Kalau kita kayak sudah dikasih kok kayak gitu, kalau kita itu gimana ya. Ya seperti itu ya. Kemudian juga Rasulullah tetap seperti itu ya. Seperti itu terus. Agar yang ngasih terus itu tidak berhenti. Hingga pada Rasulullah sudah meninggal ya. Rasulullah sudah meninggal. Jadi orang tuanya ini yang biasanya ngasih itu kok nggak ngasih orangnya. Kemudian ada digantikan oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar ya, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bilang, siapa sih yang biasanya dikasih Rasulullah itu siapa? Kita tetap lanjut memberikan dia ya, sumbangan itu kasih ya. Dikasih tahu itu ada orang di pojokan sana, dia orang perempuannya bukan Islam, yaitu Yahudi ya, non muslim ya, Yahudi. Kalau kita dengar Yahudi ya pasti ya kayak langsung gitu ya. Dia Yahudi, dia di situ. Biasanya dikasih kasih makanan ya. Datanglah siapa? Sayyidina Abu Bakar itu ya. Sayyidina Abu Bakar datang kepada orang Yahudi ini, dia dikasih didulang ya, disuapin ya rotinya. Orangnya kan buta, orang tua renta itu ya, gitu. Sambil dikasih makan, orang tuanya yang tadi bilang seperti biasanya ya, itu hati-hati kamu, ada orang namanya Muhammad ya. Itu jangan percaya gini, jangan terpengaruh dia, jangan begini, pokoknya dijelek-jelekin Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar di depannya mendengar orang tua tadi, loh, dikasih tahu orang tuanya, loh itu yang kamu yang kamu caci maki, kamu bilang itu yang kemarin setiap hari ya itu gitu, ngasih ya. Sehingga dari situ orang tuanya tadi langsung masuk Islam. Karena apa? Ya, karena kasih sayang, karena rahmat. Jadi berdakwah, ya, berdakwah atau menyebarkan agama Islam. Kalau ingin berhasil, kita harus menanamkan rasa kasih sayang di dalam diri kita. Berdakwah. Kalau kita ingin merubah seseorang, itu
jangan menuntut hasilnya itu instan, nggak langsung berubah. Ya, ini Rasulullah bisa menuai hasilnya, bisa memanen hasilnya, bisa memasukkan, itu harus meninggal dulu ya, tidak harus sekarang langsung, enggak, harus meninggal dulu baru nanti orang tuanya. Itu misinya Rasulullah, apa kasih sayang. Jadi kalau berdakwah, kalau ingin, terkadang ya memang betul ada diskusi ya, ada berdebat dan sebagainya untuk menunjukkan kebenaran. Tetapi orang itu kebanyakan orang masuk Islam itu karena melihat akhlaknya orang Islam, karena melihat akhlaknya Rasulullah, akhlaknya orang ini akhlak, dia langsung tertarik untuk mempelajari Islam, tertarik untuk masuk Islam. Jarang ada ya memang ada juga yang masuk Islam, tapi kebanyakan itu bukan dengan berdebat, bukan dengan mencaci bermusuhan, tetapi biasanya dia tertarik sendiri untuk mempelajari. Dengan apa? Dengan akhlak, dengan kasih sayang yang ada di dalam diri orang Islam itu. Ya, itu berdakwah. Ya. Itu agama Islam. Dan Islam, tujuannya orang Islam kan ajaran Islam itu mengajak agar orang itu kasih sayang, agar mengajak agar orang itu bisa masuk surga. Lah untuk masuk surga ini harus akhlaknya seperti ahli surga ya. Akhlaknya ahli surga itu kasih sayang. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ya, kami hilangkan di antara penduduk surga itu rasa gerundel, rasa benci. Ya. Itu orang penduduk surga. Jadi kalau ada orang di dalam dunia kok sama sekali di hatinya tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, maka dia layak untuk masuk surga. Itu suatu ketika ada orang seperti itu, ceritanya mirip ya. Jadi ada orang suatu ketika Rasulullah berpidato akan masuk dari pintu ini salah satu penduduk surga. Itu datanglah seseorang masuk, biasa saja penampilannya dan sebagainya. Besok lagi Rasulullah bilang akan masuk dari pintu ini penduduk surga. Ternyata orangnya yang kemarin sama. Ya. Besoknya lagi sama, terulang tiga kali. Ada anak kecil yang penasaran. Ketika itu anaknya siapa? Sayyidina Umar ibnul Khattab. Itu begini. Anak kecil ini penasaran, loh kok bisa sih orang itu masih hidup, kok sudah dapat kabar kalau dia masuk surga. Kalau kita masih hidup dapat kabar masuk surga ya kita bisa seenaknya sendiri gitu ya. Ya ini ada orang kok kayak gitu ya. Masih hidup sudah dapat kabar masuk surga. Anak kecilnya ini penasaran. Ya, penasaran dengan dia, singkat cerita, dia menginap di rumahnya orang tadi, diamati, ternyata itu diamati orangnya kok amalannya ya gitu-gitu aja ya, habis pas malam ya istirahat, setelah sholat ya istirahat, bangun kok kalau kayak gitu ya saya bisa gitu ya. Itu anaknya Sayyidina Umar ibnul Khattab yang kecil ini, Abdullah ibnu Umar. Dilihat kok biasa-biasa saja. Mana yang spesial dari dia yang bisa membuat dia dapat kedudukan seperti itu? Penasaran dia. Belum ditemukan. Pas paginya dia sudah nggak bisa nahan, gemes gitu ya. Langsung tanya kepada orangnya, "Loh, kenapa sih kamu kok dapat kayak gitu, dapat masuk kabar kedudukan seperti itu, rahasianya apa, amalanmu apa yang tidak
saya lakukan, yang belum kami lakukan apa? Katanya orang tadi, kalau amalan saya seperti yang kamu lihat, cuman setiap saya mau tidur itu apa? Saya memaafkan semua orang yang salah kepada saya. Saya mendzalimi, saya memaafkan semua orang yang berbuat zalim kepada saya, yang ngerasa pokoknya ya baik yang saya tidak tahu dan saya ketahui yang memiliki salah kepada saya itu saya maafkan. Setiap itu saya lakukan setiap malam, sehingga ketika saya mau tidur sama sekali saya tidak ada rasa di hati. Katanya Sayyidina Abdullah bin Umar yang anak kecil itu ya, wah kalau seperti itu ya itu yang sulit ya, jadi yang berat istilahnya. Jadi ketika seseorang itu juga di dunia ya sudah memiliki akhlaknya ahli surga, maka dia pantas untuk apa? Menjadi ahli surga ya. Ahli surga akhlaknya apa? Kasih sayang, tidak memiliki kerusuhan, tidak memiliki apa? Kebencian ya, gitu. Kemudian para ulama itu memahami hal ini, memahami bahwasanya inti apa yang terpenting adalah menanamkan apa? Kasih sayang. Ajarannya itu adalah mengajarkan yang kasih sayang, sehingga setiap para ulama itu setiap mengajarkan sesuatu, sebelum mengajarkan apapun itu diajarkan satu hadis ya, diajarkan satu hadis tentang kasih sayang. Yang ini hadis ini dikenal dengan al-hadis al-musalsal bil awwaliyah, yaitu syaratnya meriwayatkan hadis ini itu apa? Bahwasanya seorang murid itu belum menerima hadis apapun dari gurunya. Itu jadi hadis ini adalah hadis yang pertama dia terima dari gurunya. Nanti dia meriwayatkan kepada muridnya juga sebelum mengajarkan hadis apapun. Itu al hadis musalsal bil awwaliyah. Jadi setiap perawinya mengatakan ini adalah hadis yang pertama kali aku terima dari guru saya. Begitu terus setiap perawi mengatakan itu. Dan alhamdulillah saya juga mendapatkan hadis ini dari guru saya ya, Syekh Usamah dari Al-Azhar. Itu hadis ini pertama ketika itu juga alhamdulillah dapat pertama kali ya, itu hadis tentang al-musalsal bil awwaliyah yang berbunyi apa? Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Ar-rahimun monggo diucapkan bersama-sama. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, yarhamuhumur rahman, irhamu mang fil ardi, irhamu mang fil ardi yarhamkum man fis sama ya. Jadi ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Jadi ini saya juga memberikan kepada panjenengan semuanya hadis ini ya, meriwayatkan. Itu hadis tentang apa? Kasih sayang. Ar-rahimun orang yang apa? Ar-rahimun orang yang di dalam dirinya sudah mengakar sifat rahmat, sudah mengakar sifat kasih sayang. Yarhamuhumur rahman, maka dia akan disayangi yang maha kasih sayang. Irhamu mang fil ardi, kasih sayanglah kepada yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan mengasihi, akan merahmati, akan menyayangi kalian. Ya, ini hadis musalsal bil awaliyah, hadis tentang apa? Kasih sayang. Yaitu yang pertama kali yang harus kita berikan kepada siapapun itu yaitu akhlak tentang apa? Kasih sayang. Kalau semua orang sudah memiliki sifat rahmat ini ya, insya Allah damai-damai semuanya ya, tidak bertengkar ya. Ketika seorang suami kok memiliki rahmat
kepada istrinya, seorang istri juga memiliki rasa kasih sayang kepada suaminya, kepada anak-anaknya, maka ya yang muncul adalah kelembutan, yang muncul adalah apa? Kebaikan. Bahkan ketika kita kepada orang yang melakukan maksiat kok kita memiliki kasih sayang, pasti mengingatkannya dengan cara yang baik, pasti mengingatkannya dengan kata-kata yang baik. Tapi kalau kebencian maka ya oleh karena itu ketika di dalam dirinya sudah mengakar sifat kasih sayang, maka yang muncul semuanya adalah apa? Kebaikan. Ya, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sekian. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa? Oh, ada sesi tanya jawab, mungkin monggo. Satu yang ingin bertanya. Nggih. Itu kan Allah itu menyuruh memerintahkan Nabi Muhammad dengan cara membawa berita gembira, membawa peringatan dan sebagainya. Iya. Terus kemudian tadi Ustaz juga menerangkan mengenai masalah adab untuk berdakwah. Boleh berdebat. Apa? Boleh berdebat. Iya, ada salah satunya caranya. Kalau tidak salah saya itu pernah membaca ya, jangan berdebat dan sebagainya. Iya. Artinya begini, kayaknya ada sesuatu yang nggak sinkron gitu. Oke. Di dia lain boleh berdebat, tapi di belakang ada orang yang tidak berdebat. Itu dalam kondisi yang kasus mundur, yang seperti itu yang tidak boleh berdebat, tidak boleh berdebat. Betul tuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pertanyaannya tadi, ya intinya kata kuncinya itu berdebat, ya berdebat. Di ini ada hadis kok melarang apa? Berdebat, nggak suka itu. Tetapi salah satu metode dakwah itu adalah mujadalah. Itu apa? Berdebat. Ya ini kok nggak sinkron, ya. Jadi begini, yang dimaksud berdebat yang dilarang, yang dimaksud berdebat yang dilarang itu adalah apa? Ya engkel-engkelan, ngeyel, tidak untuk mencari kebenaran, ya, tetapi ingin apa? Ingin menang terus, ya, berdiskusi apa? Inginnya pokoknya saya ini terus itu selalu berusaha atau untuk menunjukkan bahwasanya saya ini loh yang apa? Benar, padahal ini itu berdebat yang dilarang, ya. Itu yang berdasarkan apa? Hawa nafsu, inginnya debat terus, ingin menunjukkan bahwasanya orang ini salah, gitu ya. Cuman itu saja. Itu berdebat yang dilarang. Tetapi berdebat yang apa? Disuruh, yang menjadi ya salah satu metode dakwah, yaitu berdebat yang apa? Semuanya terbuka untuk mencari apa? Kebenaran, ya. Semuanya terbuka untuk mencari kebenaran dan dilakukan dengan cara yang baik. Oleh karena itu di dalam apa? Surat An-Nahl, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Disuruh berdebat tapi tidak dengan cara yang apa? Buruk, bahkan tidak dengan cara yang baik, ya. Tetapi disuruh berdebat dengan cara yang ahsan, yang paling baik. Ya, jadi itu apa namanya? Berdebat itu yang berdiskusi, ya. Itu kalau caranya baik ya itu dipuji, tetapi kalau berdiskusi cuman untuk menunjukkan kita benar atau cuman untuk menyalahkan orang lain, tujuannya tidak mencari kebenaran, ya itu yang yang dilarang, ya. Itu tentang berdebat, ya. Kalau berdebat identik dengan yang dilarang. Kalau yang lebih bagus lagi itu diskusi, ya. Semuanya sama, ya, semuanya komunikasi. Bahkan di dalam Al-Qur'an para rasul itu semuanya
diskusi ya dengan bagaimana Nabi Musa dengan Fir'aun, itu semuanya mengeluarkan argumentasi, tetapi dengan cara yang baik ya. Jadi intinya seperti itu. Satu saja karena juga waktunya terbatas ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.